وذريته ثم إلى جميع أرواح مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وإلى جميع العلماء والمصنفين خصوصا إلى حضرات مؤلف هذا الكتاب إمام نووي قدس الله روحه ونور ضريحه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي وفق من أراد من عباده للتفقه في الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, pengurus DKM, Ustadz Ali, guru kita, Masya Allah, semua yang hadir pada kesempatan yang penuh dengan barokah ini. Pertama-tama saya ingin minta maaf karena pengajian kita harusnya minggu yang lalu, betul Bu? Tapi waktu itu kesalahan dari saya schedulkan pengajian, saya nggak ngeh kalau itu minggu pertama. Padahal sudah terjadwal harusnya di Nurul Huda. Tapi Ustadz Ali berbaik hati memaklumi, beliau bilang nggak apa-apa Ustadz, minggu depan saja. Ya sudah, akhirnya kita ketemu hari ini. Insya Allah hari ini juga saya pulang ke Medan. Karena orang tua saya lagi sakit, jadi saya harus pulang ini. Nanti saya minta keredaan ibu-ibu, bapak-bapak, keikhlasannya untuk doa dari panjenengan semua. Mudah-mudahan orang tua saya sehat, afiat, termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita lanjut kajian kita, ibu-ibu, bapak-bapak. Hari ini menarik sekali temanya. Ya, nggak berasa kita ini sudah di bab keberapa? Bab ke 43. Mudah-mudahan khatam Riyadhus Shalihin ya Bu. Bab ke-43 ini kita ngomongin apa Ustadz? Kita ngomongin ini Bu. Kita ngomongin tentang, coba kita baca babnya. Ibu-ibu sudah dapat lembarannya ya. Babu ikrami ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bayani fadlihim. Bab memuliakan ahlul bait Rasulullah, keluarganya Nabi, zurriyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjelaskan keutamaan mereka. Nah, kita harus paham dulu nih. Oke, ibu-ibu, hari ini ini singkat sekali, hadisnya cuma 2, ayatnya cuma 2. Nanti kalau sempat kita lanjut ke bab berikutnya, bab ke-44 ya. Jadi bab ke-43 ini ingin mendudukkan pemahaman kita Imam Nawawi dengan ayat-ayat dan hadis yang beliau sadur, bagaimana keutamaan zurriyah Nabi, keutamaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca. Ayat yang pertama ada dalam suratil Ahzab ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ibu-ibu, bapak-bapak, ini adalah dalam surat Al-Ahzab ayat 33, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan, liyudhiba, lamnya kalau maksur barisnya kasrah masuk pada fiil, fungsinya menasabkan, maka namanya lamul kai atau lamut ta'lil. Fungsinya atau maknanya untuk. Ada pada kata-kata liyudhiba, lamnya
maksur, kasrah. Liyudhiba, Allah ingin apa? Allah ingin untuk menyucikan dirimu dari sesuatu yang kotor, yang tidak baik, wahai keluarga Nabi. Dan Allah ingin mensucikan kamu dengan sebersih-bersihnya. Wa yutahhirakum tathira. Siapa yang dimaksud ahlul bait itu? Ini terdiri dari dua kata. Ibu-ibu, saya tanya dulu nih bapak-bapak. Pernah dengar istilah ahlul bait? Pernah? Belum? Ada yang belum? Apa ahlul bait itu? Ini ahlul bait ini tarkib idhafi ya. Ada ahl, ada al-bait. Ya. Terdiri dari dua kata. Ada ahl, ada al-bait. Ya. Ahl, ada al-bait. Ya. Ahlul bait itu adalah satu istilah secara bahasa untuk menunjukkan zurriyah, keturunan, keluarga dekat. Siapa yang dimaksud di sini ahlul baitnya Rasul? Nabi itu kan punya dua dimensi, punya dimensi manusia, al-a'rad al-basyariyah, tapi ada juga dimensi kenabiannya. Ini harus paham dulu nih. Nabi kita, Nabi Muhammad, makan nggak? Minum nggak? Nikah nggak? Punya hajat nggak? Manusia. Dari sisi yang pertama, Nabi kita itu manusia seperti kita. Oke? Punya kebutuhan biologis, punya kecenderungan seperti manusia. Nabi punya kesukaan dan yang tidak Nabi suka, samalah kayak ibu-ibu lah. Ya. Tapi di saat yang sama, yang membedakan antara Nabi dengan kita apa? Nabi manusia yang tidak umum seperti manusia lainnya. Nabi diberi wahyu. Nabi Muhammad SAW dilantik jadi Rasul. Nah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilihat dari sisi sebagai manusia biasa karena dia punya kebutuhan biologis, punya istri, maka dia juga punya keturunan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita punya keturunan. Itu ada yang tanya, Ustadz, kenapa Nabi dan Rasul itu dari manusia, kok tidak dari malaikat? Itu pernah ada yang tanya tuh dulu orang-orang Quraisy Mekah, kenapa sih Nabi itu manusia, kok tidak malaikat aja yang suci, yang tidak makan, yang tidak minum? Ya, dibantah sama Al-Quran. Kalau andai kata Nabi itu dari malaikat, kalian pasti akan membantah dan akan menolak risalahnya dengan dalih, kami nggak bisa contoh dia karena dia malaikat, kami manusia. Iya nggak? Betul nggak? Manusia kan pintar ngeles ya, pintar buat alasan. Kalau Nabi kita malaikat secara fisik materialnya, orang akan bilang kami nggak bisa contoh, terlalu berat ajarannya. Karena dia malaikat, kami bukan malaikat. Maka ketika Allah mengutus atau memberikan risalah itu kepada manusia, kita nggak ada alasan lagi nggak bisa nyontoh Nabi. Iya kan? Kita nggak ada alasan lagi untuk tidak mencontoh Nabi. Karena Nabi manusia, kita juga manusia. Ketika Nabi menurunkan syariat puasa, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa nggak bilang kayak gini, berat banget puasa Ustadz? Itu kan Nabi, kita manusia. Nabi juga manusia dan kita manusia. Harusnya kita juga bisa sama puasa seperti Nabi. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena Nabi manusia, Nabi punya zuriyah, Nabi punya keturunan. Keturunannya ini ya diwasiatkan kepada kita umatnya ini untuk dimuliakan. Sebenarnya ibu-ibu, keturunan siapa saja kita harus muliakan. Anak siapa saja kita harus muliakan. Apalagi anak kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu punya guru agama, dia punya anak, dimuliakan enggak? Lah itu baru guru agama. Ini buyutnya nih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, karena itu ini penting, bab ini kita bahas. Ya. Itu di masyarakat ada yang tanya, bagaimana hukumnya orang yang ahwal bukan sayyid menikah dengan syarifah? Paham maksud saya? Yang cewek ini keturunan Nabi perempuannya, yang laki-lakinya orang biasa kayak kita, bukan sayyid, bukan habib. Itu hukumnya gimana tuh? Ada nggak yang kejadian begitu? Nah, kita perlu bahas bab ini, babu ikrami ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi, kenapa kita harus menghormati keturunan Nabi? Satu alasannya karena Allah juga menghormati mereka. Mana dalilnya? Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, apa alasannya? Lihat ayat berikutnya, Al-Hajj ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'azzim, dan adapun sesiapa saja. Silahnya man yu'azzim, yang mengagungkan sya'airillah, ya, syiar-syiar agama Allah, maka fa innaha min taqwal qulub. Syiar itu sebenarnya berangkat dari ketakwaan hati. Jadi yang kedua, kenapa kita harus menghormati keluarga Nabi? Karena ternyata menghormati para habaib, zuriyah Nabi, itu bagian dari syiar, bagian dari simbol agama, bagian dari nomenklatur agama kita, bagian dari ajaran agama kita, bagian dari syariat agama kita. Tuh, Ustadz, apakah ini bukan diskriminasi nasab, Ustadz? Kok kita disuruh menghormati mereka? Ya, enak banget, Ustadz. Nah, itu ada ayat yang membantah itu. Ya, kita tidak boleh iri dengan nasab orang lain. Keturunan Nabi ini, mereka ini ya punya fadilah zatiyah. Apa namanya? Fadilah zatiyah. Apa maknanya itu? Punya keutamaan nasab yang orang lain nggak punya. Dikira enak jadi keturunan Nabi. Oh, nggak enak, Bu. Ya, nggak enak tuh dalam artinya begini. Tidak enak tuh punya beban moral. Mungkin kalau bukan keturunan Nabi, ya, buat salah, yang rusak cuma nama ayah kita, nama ibu kita. Bayangkan kalau ibu-ibu ini syarifah, keturunan Nabi, lalu buat salah. Bapak-bapak ini sayyid, keturunan Nabi, lalu buat salah. Gimana kira-kira? Yang kita rusak bukan cuma nama ayah, tapi nama Nabi. Tuh, berat nggak kira-kira? Berat. Jadi fadilahnya yang mereka dapat, ya, keluarga Nabi yang mulia itu sebanding dengan beban moral yang mereka pikul. Nggak mudah jadi keturunan Nabi. Ibu-ibu, saya rekomendasikan ada satu buku yang bagus membahas ini, bapak-bapak. Nanti cari bukunya di Gramet atau di toko Gunung Agung atau di mana saja, yang mengarang seorang ulama asal Bogor, Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Pernah dengar namanya? Ini ulama besar, saking alamahnya disebut Imam Al-Ghazalinya Indonesia. Sudah wafat. Beliau punya buku produktif menulis. Salah satu bukunya yang populer itu apa? Saya lupa. Ana Muslim Sunni Syafi'i, kalau nggak salah ya judulnya ya. Nah, salah satu juga judul bukunya adalah membahas tentang menghormati keluarga Nabi. Itu bagus tuh bahasannya, ya. Objektif. Saya baca beberapa tulisan beliau bilang begini. Satu, kita harus menghormatin keluarga Nabi. Yang kedua, kenapa kita menghormati? Karena dia punya fadilah dzatiyah. Dia punya apa namanya, kehormatan nasab yang kita nggak punya. Ya, ataupun kalau kita punya, tidak sebanding dengan kemuliaan nasab mereka, nyambung ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang ketiga, Allah memuliakan mereka, maka kita pun harus memuliakan mereka. Tapi, kata beliau, tapi kalau mereka berbuat salah,
bukan berarti lantas kita diamkan. Ini keturunan Nabi buat salah, diam aja deh, saya pura-pura nggak tahu. Itu keliru, ya kan? Kata Ki Abdullah Syafi'i bin Nuh, itu keliru. Kita harus tegur dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Kalau dia melanggar hukum, harus dihukum, tapi hukuman yang adil, bukan hukuman yang tidak adil. Karena begitu kalau mereka berbuat salah lalu kita tidak tegur, tidak nasihati, tidak dihukum, sama artinya kita menciderai nama baik Nabi. Nanti orang akan bilang, mentang-mentang keluarga Nabi, hukum seenaknya, orang tidak mau hukum dia. Siapa yang tercoreng? Nama Nabi. Jadi kita menegur, menasehati, niatnya apa? Cinta kepada Nabi dan cinta dengan keturunannya. Apa ada keturunan Nabi yang berbuat dosa? Ada. Secara hukum akal mereka sama manusia seperti kita. Ada juga. Kan tidak maksum. Yang maksum itu yang terbebas dari dosa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau keturunannya sama seperti kita. Tetapi kita harus lebih muliakan mereka dibanding kita memuliakan keluarga kita sendiri. Bayangkan itu. Kita harus lebih muliakan mereka dibanding kita muliakan keluarga kita sendiri. Luar biasa tuh. Nah, baik, kita lihat hadisnya. Wa'an Yazid bin Hayyan qal, ini ada sahabat namanya, ini sahabat sigharus sahabah ya, sahabat junior nih. Namanya Yazid bin Hayyan. Intalaqtu ana wa Husain bin Sairah wa Amr bin Muslim ila Zaid. Saya, kata si Yazid, jadi ada beberapa nama yang harus kita hafal nih. Ada Yazid, ada Husain, ada Amr. Si Yazid, si Amr, si Husain, ya, ini berangkat ke sahabat yang senior. Apa maksudnya itu Ustaz, sahabat senior dan junior? Sahabat senior itu ketika Nabi masih hidup dan dilantik jadi Rasul, dia sudah dewasa seperti Nabi. Tapi yang junior ini ketika Nabi dilantik jadi Rasul, dia masih belum baligh, Bu. Ya. Tapi nanti ketika Nabi sudah sepuh sekali, dia baru mulai baligh. Nah, ini namanya sahabat yang junior. Tiga sahabat ini datang ke sahabat senior yang bernama Zaid, ya, Zaid. Mereka bertanya kepada si Zaid, ya, falamma jalasna ilaihi qala lahu Husain. Jadi si Zaid ini, sahabat si senior ini, ditanya sama si salah seorang sahabat, laqad lakita ya Zaid khairan katsiran. Kamu beruntung bangetnya ya Zaid, kamu beruntung banget jadi orang. Kenapa? Kamu tuh beruntung, kamu pernah ketemu Nabi. Beruntung nggak orang yang pernah ketemu Nabi? Beruntung melihat wajah Nabi. Tapi lihat. Ada orang, perhatikan ibu-ibu, ada orang yang hidup sezaman dengan Nabi, bertemu Nabi, dan dia beriman dengan Nabi. Namanya apa? Sahabat. Apa namanya? Jadi apa definisi sahabat? Orang yang hidup sezaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, dan beriman hingga mati kepada Nabi. Nah, boleh dicatat tuh. Sahabat adalah kriterianya 3. 1, hidup sezaman dengan Nabi, sezaman. Yang kedua, matinya beriman dengan Nabi dan bertemu, bergaul dengan Nabi. Bertemu di sana ditafsiri ulama dengan banyak hal ya. Nanti kita bahas. Tapi ada orang juga yang hidup sezaman sama Nabi. Dia bertemu dengan Nabi tapi nggak beriman dengan Nabi. Siapa tuh? Abu Jahal, ya kan? Sezaman nggak sama Nabi? Sezaman. Bertemu Nabi? Bertemu. Tetapi tidak beriman dengan Nabi. Siapa mereka? Kufar Quraisy Mekah yang saat itu mereka hidup sama Nabi, bertemu sama Nabi, tapi memusuhi Nabi.
Mana yang lebih mulia, ibu-ibu atau Abu Jahal? Padahal Abu Jahal ketemu loh sama Nabi. Ibu-ibu ini nggak ketemu sama Nabi loh. Mana yang lebih mulia, bapak-bapak atau Abu Jahal? Kita lebih mulia insya Allah. Jadi ternyata iman itu bukan soal Anda melihat atau tidak, tapi Anda yakin atau tidak, itu iman. Ada orang yang melihat Nabi tapi dia nggak iman. Ibu-ibu ini nggak pernah ketemu Nabi, nggak pernah. Cuma dengar hadisnya aja. Wa an Abi Hurairah, wa an Abi Hurairah, wa an Aisyata. Dengar riwayat aja. Nabinya kita nggak ketemu. Tiap bulan kita belajar Riyadus Shalihin, riwayat-riwayat hadis Nabi. Kita nggak pernah ketemu Nabi, tapi kita iman dengan Nabi. Masya Allah. Jadi ada orang yang hidup sezaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi dan beriman dengan Nabi, namanya sahabat. Yang kedua, ada orang yang bertemu dengan Nabi, sezaman dengan Nabi, tapi tidak beriman dengan Nabi, namanya banyak. Abu Jahal, ya, musuh-musuh Nabi itu, ya. Salah satunya adalah kelompok kufar Quraisy Mekah. Yang ketiga, ada orang yang hidup sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi. Saya ulangin, ini beda-beda tipis nih. Dia sezaman dengan Nabi, sezaman, beriman dengan Nabi, tapi nggak bertemu dengan Nabi. Siapa mereka? Ayo, siapa? Bukan kita. Kalau kita kan nggak sezaman. Ini dia sezaman, beriman, tapi nggak bertemu. Mereka para ahli hadis mengatakannya sebagai al-muhadramun. Al-muhadramun, ya. Contohnya siapa? Itu kata As-Suyuti, jumlah mereka kurang lebih, ya, seingat saya ya, 60 atau 70. Ada yang mengatakan 20. Ya, jumlah orang-orang yang hidup sezaman tapi nggak pernah bertemu tapi beriman. Ya. Salah satu namanya, Allahumma sholli ala Muhammad, lupa saya. Uwais Al-Qarni. Pernah dengar namanya? Ini hidup di Yaman, nggak ketemu sama Nabi SAW. Hidup sezaman dengan Nabi. Yang kisahnya kita dengar, dia saking berbaktinya sama ibunya, dia gendong ibunya sambil haji, tawaf. Luar biasa. Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu sama Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad kenal sama Uwais, dan Uwais pun kenal dengan Nabi tapi nggak pernah ketemu. Tapi Uwais beriman. Nah, ini salah satunya Uwais Al-Qarni. Yang keempat, ada orang yang tidak sezaman dengan Nabi, tidak pernah bertemu dengan Nabi, dan tidak beriman dengan Nabi. Ya, tahu ya. Yang kelima, ada orang yang nggak sezaman dengan Nabi, tidak bertemu Nabi, dan beriman dengan Nabi. Siapa orangnya? Kita, insya Allah. Nabi menyebut kita ini dengan gelar ikhwan, saudara-saudara saya. Yang terakhir, ada orang yang nggak sezaman dengan Nabi, ya, beriman dengan Nabi, nggak sezaman, tapi bertemu dengan Nabi. Siapa itu? Orang yang dikasih nikmat walaupun nggak sezaman, tapi dia melihat Nabi di alam mimpi. Ada nggak orang yang mimpi Nabi? Ada, ya kan? Nabi bilang, siapa yang melihatku maka itu benar. Mudah-mudahan kita dikasih nikmat ru'yatun Nabi, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjut ya. Enak banget kamu, laqad lakita ya Zaid khairan katsiran, kamu dapat nikmat yang besar, kebaikan yang banyak. Kenapa? Ra'aita Rasulullah, kamu ngelihat Nabi, wa sami'ta hadithahu, kamu dengar hadis-hadisnya, dauh-dauhnya, sabda-sabdanya. Lalu kemudian wa ghazauta ma'ahu, kamu ikut membela Nabi di peperangan, wa salaita khalfahu, kamu jadi makmumnya di belakang. Bayangin tuh Bu, yang jadi imam Nabi, yang jadi makmum kita, betapa Masya Allah. Laqad laqita ya Zaid, ya, sungguh kamu ini udah pernah bertemu Nabi, khairan katsiran, kamu dapat pahala yang banyak, kebaikan yang banyak. Kalau begitu, hadithna ya Zaid, ma sami'ta min Rasulillah SAW, kasih tahu dong kami pelajaran, apa yang pernah didauhi Nabi samamu, apa yang pernah diomongin Nabi samamu, kasih tahu kami dong.
Lalu kemudian kata si Zaid, ya bana akhi wallah laqad kabirat sinni, saya ini udah tua, udah sepuh, ya. Wa qaduma ahdi wa nasitu ba'd alladhi kuntu aimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasul juga udah lama wafat, ya enggak? Rasul udah lama wafat, saya udah tua, udah banyak yang saya lupain. Fama haddathtukum fa'aqbalu wa ma la fala tukallifunihi. Kalau tapi saya usahain seingat yang saya mampu, kalau bisa saya sampaikan, ambillah. Tapi yang nggak ingat jangan kalian tuntut saya, kata beliau. Ya, ini pelajaran juga, hadis ini ngasih pelajaran sama kita. Jangan kitmanul ilm, jangan nyembunyiin ilmu. Ibu hari ini belajar hadis, terus ada yang nggak datang ngaji nanya, apa tadi belajar hadis apa? Datang aja sendiri, siapa suruh nggak datang? Jangan, nggak boleh kitmanul ilmi, nggak boleh nyembunyiin ilmu, kasih tahu orang, itu jadi jariah buat kita. Dan tahu nggak gimana cara tips biar apa yang kita pelajari lengket? Ajari lagi ke orang, ajari lagi. Ibu-ibu tahu nggak kenapa guru-guru yang ngajarin kita itu pinter-pinter? Sebenarnya nggak pinter. Yang membuat pinter apa? Diajarin terus orang, jadi barokah, jadi jariah. Mau tidak mau belajar, jadi ingat. Masya Allah, luar biasa Bu ya. Jadi ibu harus ajarin lagi nih ke anaknya, ke mantunya, ke suaminya, bapak-bapak ke istrinya, ya, ke anak-anaknya. Kasih tahu. Tadi papa belajar hadis, hadisnya bunyinya begini-gini, pesan moralnya ini, kasih tahu. Dan hadis ini ngasih pelajaran sama kita. Kalau kita ketemu seseorang yang lebih tua dari kita, yang lebih senior dari kita, ya, satu hal yang harus kita tanyakan apa? Seputar ilmu. Kita husnuzon bahwa dia pasti lebih alim dari kita. Husain, dia datang ke Zaid, yang dia tanya apa? Ilmu. Kasih tahu kami dong, ilmu apa yang sudah kamu dengar dari Rasul? Tuh, ya. Jangan dibully, bapak kayaknya udah tua nih, udah bobo tanah kalau saya cium. Jangan, ya. Dia pasti lebih tahu daripada kita. Duluan makan gula, iya, garam juga. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka nanya sama Nabi, sama si Zaid, ya. Lalu kemudian dijelaskan sama Zaid, okelah, saya akan omongin yang sebisa saya, ya, walaupun saya udah banyak lupa. Apa itu? Satu ketika kata beliau, qama Rasul sallallahu alaihi wasallam yawman fina khatiban bima'in yud'a khumman baina Makkah wal Madinah. Satu ketika Nabi pernah ngisi kajian di hadapan para sahabat, berhenti di satu tempat namanya Khum. Lalu kemudian Khum ini antara Mekah dan Madinah. Nabi kemudian setelah bertahmid, Nabi kemudian memuji Allah, ya, memberikan nasihat-nasihat. Lalu kemudian Nabi menjelaskan kepada kami. Nah, ini bisa dilihat, fahamidallah wa athna alaih wa wa'adha wa dzakara thumma qal amma ba'du. Apa penjelasan Nabi? Waktu itu kata si Zaid, ala ayyuhan nasu fa innama ana basyarun yushiku an ya'ti rasulu rabbi fa ujiba wa ana tarikun fikum thaqalain. Kata Zaid, seingat saya Nabi itu menyampaikan di antara yang dia sampaikan kepada kami dan saya sampaikan kepada kamu. Kata Nabi waktu itu, hei manusia, kata Nabi, saya ini manusia biasa, bashar, ya, tetapi Nabi ingin jelaskan gini, ana basyarun, saya ini manusia. Karena Nabi manusia, Nabi bisa wafat nggak? Bisa, ya, Nabi bisa wafat. Karena itu Nabi bilang, ana basyarun yushiku an ya'tiya rasulu rabbi. Karena aku manusia, firasatku, kata Nabi, umurku udah nggak lama nih, bakal ada utusan Allah yang mencabut nyawaku. Siapa yang dimaksud Nabi? Malaikal maut. Ya, Nabi saja, ya, wafat, ya, apalagi kita, ya, pasti wafat, hidup nggak lama. Lalu kemudian karena itu aku terima saja,
Itu takdirku karena aku manusia kan. Manusia pasti wafat. Wa ana tarikun fikum thaqalain. Karena itu, karena aku ingin wafat firasatku nih. Nabi kan, setiap kita punya firasat ya Bapak Ibu ya. Khususnya para nabi dan orang-orang soleh. Umar pernah satu ketika ketemu anak muda. Umar nanya, namamu siapa? Kampungmu di mana? Ya, margamu apa? Setelah orang ini jawab, kata Umar, pulanglah karena rumahmu sedang kebakaran. Firasat Umar tinggi. Begitu orang ini pulang, benar rumahnya kebakaran. Ini Umar. Ibu-ibu juga punya firasat. Coba firasat ibu terhadap anak, tajam nggak? Jadi semua kita punya firasat. Hati-hati dengan firasahnya orang beriman, ya, karena bisa kejadian. Ya, cuman ada yang firasatnya tajam, ada yang tumpul, ada yang setengah tajam. Biasanya yang tajam itu firasat ibu-ibu sama suami. Tajam nggak kira-kira Bu? Bu, firasat sama suami tajam nggak? Tajam katanya Pak, hati-hati Pak, tajam Pak. Ya. Nah, Nabi punya firasah. Lalu kemudian salah satu ulama yang firasahnya tinggi juga apa? Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i pernah ketemu orang asing, ditebak orang ini kerjanya apa? Bener. Ya. Salah satu juga ulama yang firasahnya siapa yang tinggi? Imam Fakhruddin Al-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi punya satu kitab namanya Firasah, ilmu firasat. Jadi ini ulama yang ahli fisiognomi dalam Islam ya. Nah, kita lanjutkan. Lalu kemudian wa ana tarikun fikum thaqalain. Umurku udah enggak panjang, rasa-rasanya aku wasiatkan dua perkara kepadamu. Maka itu kata para ulama, hadis ini yang sedang kita bahas ini namanya haditsus thaqalain. Apa namanya? Hadis Saqalain namanya, nama ininya, nama lainnya hadis Saqalain. Apa makna Saqalain itu? Hadis yang isinya Nabi mewasiati dua perkara yang besar untuk umatnya. Apa dua perkara itu ibu-ibu, bapak-bapak? Perkara itu adalah awaluhuma kitabullah fihil huda wan nur. Kata Nabi yang pertama, kitabullah Al-Quran, jaga. Fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bih fahatha ala kitabillah wa raghaba fih. Kata si Zaid, Nabi waktu itu nyuruh kita untuk pegang betul-betul Al-Quran ini. Ya, ini wasiat Nabi yang pertama, pegang Al-Quran, pegang teguh Al-Quran, jaga Al-Quran. Luar biasa nih ibu-ibu. Ustadz Ali masih mewakafkan waktunya untuk anaknya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Ya, ditasmi bacaan hafalan Al-Qur'annya. Ini masya Allah, nggak mudah. Ya, luar biasa. Berapa orang yang ikut Ustadz? Ada 50 Ustadz? Nggak nyampe ya. 30? Banyak juga 30. Ya, luar biasa jaga kitabullah ini. Sejak kecil, sejak anak kita kecil ajarin Al-Quran, ya, luar biasa. Ya, mudah-mudahan makin banyak. Besok punya pesantren Ustaz. Lalu kemudian, kenapa kita harus jaga Al-Quran? Karena dalam Al-Quran itu ada al-huda, huda wan nur. Al-Quran itu berfungsi sebagai guidance, petunjuk. Ini menarik ya. Nabi menyifati Al-Quran sebagai al-huda dan an-nur. Nur itu cahaya, ya nunjukin juga. Kalau kita di tempat yang gelap, kita butuh cahaya untuk menunjukkan langkah kita mau ke kanan atau ke kiri. Kalau enggak nyungsep. Jadi Al-Quran itu hudan, petunjuk, dan nur. Bayangkan kalau kita, Bu, bayangkan kalau kita beli Magicom aja, kita beli komputer, kita beli handphone, ada buku panduan? Ada. Apalagi manusia yang lebih rumit daripada handphone, lebih rumit daripada alat-alat elektronik ibu-ibu, mesti harus ada buku manualnya, namanya Al-Quran. Al-Quran. Jadi penting kita belajar Al-Quran.
Nah, ini ada tadabbur Al-Quran. Setiap hari apa, Ustaz? Pekan ketiga hari Ahad, Bu. Datang. Ya. Berarti kalau kita belajar Quran itu berarti apa? Kita sedang mempelajari bagaimana apa? Memfungsikan diri kita sebaik-baiknya sesuai apa yang Allah mau. Kalau nggak belajar Quran, nanti salah. Ya, kita kira benar ternyata salah. Nanti lama-lama hang, lama-lama konslet karena tidak pakai buku panduan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua apa wasiat Nabi? Saya ulang, pertama wasiat Nabi tadi apa? Al-Qur'an. Yang kedua, wa ahlu baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti. Tuh, yang kedua, Nabi berwasiat agar kita ini memperhatikan keturunan beliau. Ahlu bait itu ada dalam Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddah fil qurba. Saya nggak minta upah, saya udah berdakwah, ya, saya udah capek berdakwah, saya nggak minta upah dari kamu, kata Nabi. Saya cuma minta tolong kamu perhatikan kerabat dekat saya. Itu Nabi itu, ya. Katakan Muhammad bilang sama umatmu, kamu nggak minta upah berdakwah, nggak minta proposal, ya. Cuman minta supaya kita ini balas jasa Nabi dengan apa? Memperhatikan keturunannya. Masya Allah. Sampai-sampai Imam Syafi'i, ini hati-hati nih. Kalau kita baik sama zuriyah Nabi, ada yang bilang, oh jangan-jangan Syiah itu. Tahu? Tidak semua yang cinta dengan keluarga Nabi lalu kita bilang Syiah, tidak. Ya. Tapi kalau kita beda-beda, ya. Cinta pada keluarga Nabi itu syiar. Baik Sunni maupun Syiah sama-sama cinta dengan keluarga Nabi SAW. Bedanya apa? Kita tidak mengkultuskan. Kita tidak terlalu berlebih-lebihan, ya. Kita harus hormati. Sampai Imam Syafi'i bilang, kalau dengan mencintai ahlul bait keluarga Nabi lalu saya diklaim sebagai Syiah Rafidhah, maka saya adalah Syiah Rafidhah. Bukan Imam Syafi'i Syiah Rafidhah, bukan. Tapi Imam Syafi'i ingin mengkanter orang-orang yang memfitnah dirinya sebagai Syiah Rafidhah, bahwa dia juga cinta dengan keluarga Nabi. Sampai Imam Syafi'i itu banyak banget syairnya untuk ahlu bait, ya. Kata Nabi SAW, alun Nabi dzari'atun wahum ilaihi wasilah arju bihim u'ta gadan, ya. Lalu kemudian banyak nih biyadil yamini, ya, sahifati. Kata Imam Syafi'i, keluarga Nabi itu pegangan saya. Saya berharap mereka jadi wasilah saya, ya. Dan saya berharap dengan saya mencintai ahlul bait, saya mendapatkan catatan amal, rapor itu dari tangan kanan saya, bukan dari tangan kiri. Dia berharap dengan mencintai keluarga Nabi dia dapat pahala. Banyak syair syair Imam Syafi'i untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhasil, hadis ini ingin memberikan pelajaran kepada kita untuk menghormati keluarga Nabi. Singkat cerita, hadis ini lanjut, faqala lahu Husain, wa min ahli baiti ya Zaid, alisa nisa'uhu min ahli baiti? Qala nisa'uhu min ahli baiti. Walakin ahlu baitihi man hurima sadaqah ba'dah. Qala wa man hum? Qala hum alu aliyin wa alu aqil wa alu Ja'far wa alu Abbas. Qala kullu haula hurima sadaqah? Qala na'am, rawahu Muslim. Walhasil keluarga Nabi ini kata para ulama ada dua. Ahlul bait, apa makna bait? Bait maknanya dua. Ada baitus sukna, ada baitun nasab. Ada keluarga Nabi dalam arti istri-istri Nabi, namanya baitus sukna, ya. Ada yang dimaksud yang kedua baitun nasab, zuriyah Nabi, keturunan Nabi. Ini juga ahlul bait. Dua-duanya harus kita hormati. Kenapa? Karena mereka al-itrah at-tahirah. Mereka punya nasab yang suci. Mereka punya fadilah dzatiyah. Untuk apa kita menghormati keluarga Nabi?
hikmahnya adalah supaya, kata Kiai Abdullah bin Nuh dalam tulisannya, supaya Islam ini langgeng. Bayangkan kalau kita nggak hormatin keluarga Nabi. Yang banyak meriwayatkan hadis siapa? Keluarga Nabi. Bagaimana Nabi berhubungan dengan istri, bagaimana Nabi mandi junub, bagaimana tata cara Nabi, bagaimana hukum mencium istri puasa. Itu yang tahu siapa? Abu Hurairah? Bukan. Yang tahu istri Nabi. Karena yang hidup sama Nabi istrinya, anak-anaknya, Fatimah. Yang intim keluarganya. Yang intim bergaul dengan Nabi sehari-hari keluarganya. Kalau kita tidak dekat dengan zuriyah, tidak mau belajar ilmu dari mereka, terputus Islam. Karena riwayat banyak dari mereka. Begitu kata Kiai Abdullah bin Nuh. Ini menarik ya. Sakolain apa tadi? Pertama Al-Quran, yang kedua zuriyah Nabi. Apalagi Bu, ini diusahakan bapak-bapak, ibu-ibu. Nabi mewasiatkan kita dua hal, Al-Quran dan zuriyah Nabi. Al-Quran disifati sebagai hudan, petunjuk, dan keluarga Nabi dihormati. Dalam banyak hadis dikatakan, ya, karena mereka itu apa? Dekat dengan Nabi dan lain-lain. Mereka yang paling tahu bagaimana tata cara Nabi begini begitu. Apalagi kalau ibu punya guru, yang guru itu guru Al-Quran, guru agama, dan dia zuriyah Nabi. Waduh, double dapatnya tuh. Kita dapatnya hadis sakolain langsung itu. Kita bisa belajar Quran, belajar Qurannya dari Habib, dari Sayyid, dari zuriyah Nabi. Ya tentu tidak semua zuriyah Nabi alim, tidak semua zuriyah Nabi allamah. Ada yang zuriyah Nabi, dia tidak dalam bidang ilmu agama, tapi dalam bidang bisnis. Ya kan? Soal developer dia jagonya tuh, jual parfum dia jagonya. Tapi kalau soal agama, bukan bagian saya nih. Ada saudara saya yang lain. Ya lihat juga, tidak semua yang Habib juga allamah. Ada porsinya masing-masing. Tapi betapa luar biasa kalau kita punya guru, sudah sayyid, sudah zuriyah, faqih. Luar biasa tuh. Pegang erat-erat. Kita dapat dua-duanya tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua, wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu mauqufan alaihi annahu qala urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitih. Sama ya pesan moralnya, supaya kita menjaga, menghormati Nabi dengan cara apa? Memuliakan kerabat Nabi, zuriyahnya, ahli baitnya. Bab berikutnya, belum ada fotokopiannya ya? Sudah? Belum ya Ustaz ya? Belum. Enggak apa-apa. Babu tauqiril ulama, waqqara yuwaqqiru tauqiran. Makna tauqir adalah memuliakan. Bab memuliakan ulama wal kibar wa ahlil fadl wa taqdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa izhari martabatihim. Ustaz, apa cuman keluarga Nabi? Apa cuman habaib yang harus kami hormati? Bagaimana guru-guru yang lain? Bagaimana ulama-ulama yang bukan keluarga Nabi? Dibahas sama Imam Nawawi. Sebelum kita nanya, dibahas sama Imam Nawawi, diletakkan di bab berikutnya, babu tauqiril ulama, bab menghormati ulama meskipun dia bukan keturunan Nabi. Kalau dia ulama, kalau dia orang yang terpandang, kalau dia orang yang tua, kalau dia orang yang sepuh, kita wajib hormatin. Ini bab ini bahas itu. Mana ayatnya? Banyak. Ayat yang pertama, qul, katakan Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Muhammad, katakan kepada mereka, sama nggak orang yang tahu sama orang yang nggak tahu? Pasti beda, ya kan? Orang yang tahu sama nggak tahu sama nggak? Beda. Innama yatadzakkaru ulul albab. Ya, orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari Allah itu hanya mereka yang ulul albab. Siapa ulul albab itu? Al albab salah satu maknanya adalah lub. Lub itu apa lub? Ibu pernah makan onde-onde? Ada intinya, namanya lub. Pernah makan apa? Kelepon ya? Ada intinya?
bahasa Arabnya lub. Pernah makan lontong isi oncom? Isinya itu namanya lub. Paham nggak? Ulul albab, orang yang cendekiawan, yang cerdas, yang berpikir matang, tidak hanya berpikir di area luar, tapi mendalam sampai ke inti-intinya. Namanya ulul albab. Orang yang pinter, cendekiawan. Namanya apa? Ulul albab. Orang yang banyak pengetahuannya. Nggak sama. Orang yang pinter sama nggak pinter tuh nggak sama. Ya, nggak sama. Dah, sekarang hadis. Wa an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr wal Badril Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam itu, imam ini imam dalam konteks bukan politik, tapi agama ya. Ya. Harusnya yang menjadi imam itu siapa? Orang yang paling benar bacaannya, bacaan Al-Qur'annya. Tuh, anak ibu dilatih di tasmi Al-Qur'annya. Jadi kalau kita jadi imam nanti mereka udah gede, ya. Ya, walaupun kita sepuh-sepuh, tapi kalau kita tidak ngaji, yang ngaji mereka yang lebih berhak jadi imam. Mereka yang paling bagus bacaannya. Luar biasa tuh. Yang pertama jadi imam, ini imam konteksnya agama bukan politik. Ya, banyak yang salah nanti besok-besok Pilpres 2024. Ayo pilih mana? 01, 02 atau 00. Lihat mana yang calon presidennya paling fasih baca Qur'annya. Ya, bukan. Ya, itu bukan ke sana larinya. Ini imam dalam konteks agama, bukan politik yang sifatnya profan. Terakhir nanti dua-duanya dites baca Qur'annya, dua-duanya nggak benar. Orang bukan ahli agama, ahli politisi kok dites baca Qur'annya. Yang salah kita. Iya, keliru kita ini. Dah, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Karena itu kalau saya jadi presiden, kalau misal saya politisi, nggak pernah belajar ngaji, saya mampir ke Nurul Huda, meski saya presiden, kalau ada yang lebih pintar dari saya Qur'annya, saya suruh masyarakat saya jadi imam. Walaupun saya pemimpin negara, harusnya. Ya. Dah, sekarang kalau tidak ada yang baca Al-Qur'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kanu fil qiraati sawaan fa'lamuhum bis sunnah. Ternyata di kampung itu ada dua orang yang sama-sama pintar baca Al-Qur'an. Gimana dong? Maka kata Nabi, cari orang yang paling fakih di antara mereka, yang paling faham soal agama. Mana? Ini dia hafal Al-Baqarah, dia hafal Al-Baqarah, tapi di antara dua ini mana yang lebih alim? Mana yang lebih bagus pemahaman agamanya? Mana yang lebih pintar? Oh, dia ini tahu. Dia tahu fikih sholat, fikih jadi imam, fikih masjid. Yang satu cuman hafal Quran, tapi nggak terlalu ngerti. Maka mana yang jadi imam? Yang fakih. Maka anak-anak ibu setelah hafal Quran nggak cukup, harus dipondokkan. Cari masuk pesantren-pesantren salaf, ngaji kitab-kitab klasik, ngaji kitab-kitab turos, belajar talaki sama para masyayikh, para kiai. Gitu. Tidak cukup hafal Quran saja. Ya, banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin tidak punya histori mondokin anak, tidak punya pernah pengalaman anak, dianggap ngafal Quran saja sudah cukup. Belum, masih jauh perjalanannya. Dia hafal tapi faham isinya enggak? Untuk faham isinya harus mondok lagi. Jauh perjalanannya, ribet ya, berat, luar biasa. Tapi luar biasa juga fadilahnya. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau ada yang sama-sama pinter, sama-sama hafal, sama-sama pinter? Fa in kanu fis sunnati sawaan, maka apa yang kita pilih? Fa aqdamuhum hijratan, cari yang paling lama mukim. Saya pinter, Ustadz Ali pinter. Saya hafal Quran, Ustadz Ali hafal Quran. Tapi saya pendatang, Ustadz Ali mukim di sini. Mana yang jadi imam? Ustadz Ali.
Cari mana yang duluan tinggal di komplek Nurul Huda. Lalu kemudian kalau sama-sama masuknya di tanggal yang sama, di jam yang sama, di hari yang sama, serah terima kunci sama. Loh, gimana tuh? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cari yang usianya paling sepuh di antara mereka. Tanya, kamu tanggal berapa lahir? Bulan apa? Oh, sama-sama November. Tanggalnya sama-sama tanggal 3. Jamnya? Oh, ternyata dia duluan. Habis subuh, yang satu habis zuhur. Begitu, ini namanya fiqhul aulawiyah, fikih skala prioritas. Ternyata dalam agama ini ada orang, mohon maaf, jadi nggak boleh kita dalam beragama tuh begini. Setiap masuk waktu sholat, dia shaf yang paling pertama, dia kapling shaf ini. Pokoknya saya di shaf itu. Satu sisi bagus secara fikih, tapi hati-hati mas. Posisi di belakang imam ini harus diisi orang yang pinter. Loh, kalau imamnya batal, dia nggak tahu ilmunya, gimana? Coba, ngawur kan jadinya. Jadi giroh beragama boleh, saya harus di shaf awal. Tapi lihat konteksnya. Saya harus, tapi pantas nggak kalau di belakang imam? Oh, nggak pantas. Terus gimana caranya? Di sampingnya aja deh. Ini di belakang imam selalu dia. Di belakang imam selalu dia, nggak dikasih yang lain. Tahu diri, beragama tuh tahu diri. Saya layak tidak? Wajar nggak kalau imam batal saya naik? Kalau enggak, jangan coba-coba di belakang imam. Atau kalau imam salah baca ayat, saya hafal ayatnya nggak bisa negur nggak? Kalau enggak, jangan. Ya ambil yang di sana, ya. Jadi ini hadis ini nyuruh kita tahu diri. Beragama itu ada konteksnya. Dah, itu hadis yang pertama. Enggak semua kita baca, kita cari yang ini saja. Wa an Abdullah bin Mas'ud, hadis yang ketiga radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum ulul ahlam wan nuha, thumma alladhina yalunahum thalathan, wa iyyakum wa haysyatil aswaq. Kata Nabi, saya pengen orang yang dekat sama saya itu orang tua dan orang yang pinter. Ulun nuha. Ulun nuha itu sama dengan ulul albab. Nuha itu artinya batas akhir. Saking pinternya, ibarat kata dia ini berpikir sampai mentok, kira-kira begitu. Ulun nuha namanya. Ulul albab, ulun nuha sama nih. Ulul ilmi sama nih, ya. Coba bayangkan, Nabi saja pengen kalau dia punya asisten, kalau Nabi punya sahabat, sahabatnya itu siapa? Satu orang yang sepuh, yang kedua orang yang pinter. Maka coba lihat, ketika Nabi hijrah, siapa yang jadi mitra perjalanan Nabi? Orang yang sepuh, Abu Bakar, sahabat senior. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh ini, dalam kacamata agama Islam kita harus hormati. Ya, harus hormati, betul itu. Tapi di samping orang yang sepuh, siapa yang harus kita hormati? Mungkin usianya tidak tua, tapi ilmunya tua. Jadi ada orang dituakan karena usianya, kita harus hormati ayah kita, ibu kita, ya, orang-orang tua kita yang ada di sini. Siapa lagi? Orang yang dituakan karena ilmunya, guru-guru kita, orang alim, kita harus hormati. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kata Nabi, saya pengen yang dekat sama saya itu orang pinter dan orang yang sepuh. Kenapa? Kenapa Nabi pengen dekat orang yang begitu? Karena orang sepuh itu tulus. Dia nggak punya tendensi, nggak punya tujuan macam-macam. Dia udah tahu umurnya singkat. Dia pengen ngasih saran yang terbaik. Jadi kalau saya jadi presiden, saya pengen menteri-menteri saya orang yang pinter dan orang yang sepuh. Kenapa? Kalau dia orang yang sepuh jadi penasehat presiden, dia menasehati ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada tendensi yang lain. Kalau masih muda, masih banyak tendensinya. Iya, masih banyak kepentingannya. Kalau sudah sepuh, tulus. Insya Allah, kira-kira begitu. Yang kedua, orang yang punya ilmu.
bukan karena dia dekat secara emosional atau dia punya apa namanya, Bu? Apa namanya ini? Jari uang. Karena dia punya ini, saya angkat jadi menteri. Enggak. Demokrasi kita ini akan bagus kalau demokrasi yang plutokrasi, bukan meritokrasi. Apalagi itu Ustaz. Kalau plutokrasi, kita memilih pemimpin karena kapasitas keilmuannya. Kalau meritokrasi, kita milih pemimpin karena apa? Karena dia bisa nyokongin kita. Karena dia punya duit, dia punya materi, kalau karena ini kita nggak sehat demokrasinya. Tapi kalau karena kecerdasannya dia layak jadi menteri, bagus itu. Itu demokrasi yang kita harapkan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya yang kelima kita lompat saja dari sahabat Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana yajma'u bainar rajulain min qatla Uhud yakni fil qabr." Ini menarik nih. Thumma yaqul ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an fa idza usyira ila ahadihima qaddamahu fil lahad. Nabi pernah nguburin dua orang dalam satu tempat. Bagaimana hukum nguburin orang dalam satu tempat? Boleh enggak? Ya, kalau lawan jenis enggak boleh. Ya, kalau ini sejenis ini, ya boleh. Ya, lalu kemudian mereka ini veteran mati di perang Uhud, dikuburkan. Tapi siapa yang duluan masuk? Nabi nanya dulu. Di antara dua ini yang paling banyak hafalan Qurannya mana? Yang paling pintar baca Quran siapa? Ditunjuk, ini ya Rasul, dia duluan yang masuk. Baru yang kedua yang lebih sedikit Qurannya. Sampai segitunya. Sampai dikubur itu standarnya ya tadi. Al-Quran, kefakihan, apalagi tadi? Orang yang pertama mukim, orang yang paling sepuh, 4 tuh. Ya, luar biasa. Hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dzisyaibatil muslim." Sesungguhnya di antara syariat Allah ya kepada kita ini ya, di antara kemuliaan ajarannya Islam, agamanya Allah ini kepada kita apa? Kita disuruh ikrama dzisyaibatil muslim. 1, ngehormatin orang yang udah sepuh. Tuh lihat tuh. Ngehormatin orang yang udah sepuh, tumbuh ubannya, kita harus hormatin tuh. Ya, yang pertama tuh disebut sama Nabi. Yang kedua, wahamilil Quran wa ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Orang yang hafal Quran tapi enggak sombong dan dia mengamalkan hafalannya. Hormatin. Yang ketiga, wa ikram dzis sultanil muqsit, menghormati pemimpin yang adil. Jadi enggak boleh kita ada orang yang sepuh kita hina, enggak boleh. Ya bukan ajaran Islam. Atau ada orang yang hafal Quran, ya anda harus kita hormati. Atau kita punya pemimpin sultan yang adil, itu harus kita hormati dan lain-lain. Betapapun tidak adil, kita harus kritik dan nasihati dengan cara yang baik, ma'ruf. Ya, bukan dengan cara yang tidak baik. Lalu hadis berikutnya kata Nabi, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina." Bukan golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih kecil. Jadi kalau ada orang yang tidak menyayangi yang kecil, dia bukan umat Nabi. Yang tidak menghormati yang lebih sepuh, dia bukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting. Hadis yang ke-11, 2 lagi ya. Nabi bersabda, "Laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gulaman, fa kuntu ahfadhu anhu, fama yamna'uni minal qawli illa annaha hunari jalanhum
asannu minni. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, wa Nabi Sa'id Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qal, ada sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Samurah. Beliau ini katanya, saya ini masih kecil tapi hafalan Quran saya banyak. Tapi di sini banyak orang yang lebih sepuh daripada saya, jadi saya nggak mau ngomong. Nah, ini contoh juga. Ada sahabat Nabi, sahabat junior, namanya Abu Sa'id Samurah, hafalannya banyak, pinter, tapi karena dia masih kecil, ada orang yang lebih sepuh, dia lebih banyak diam. Karena apa? Menghormati yang lebih sepuh, sahabat Nabi yang lebih sepuh. Hadis yang terakhir, ke-12, Nabi bersabda, ini perhatikan, ma akrama syabun syaikhan lisinnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi. Siapa yang menghormati orang yang sepuh, maka nanti kalau dia sudah sepuh, dia akan dihormati. Nah, itu penting kita menghormati orang tua, orang-orang sesepuh di kampung, ya, di majelis-majelis kita. Kalau kita menghormati, salah satu fadilah keutamaan, kita akan dihormati juga kalau kita sudah tua. Dan secara tidak langsung, kalau kita menghormati orang yang sepuh, kita sedang mendoakan diri kita supaya umur kita bisa nyampe sepuh seperti orang itu. Ya kan? Masya Allah. Ada pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak, silahkan. Monggo. Ibu-ibu barangkali. Jangan-jangan yang muda tidak mau bertanya karena menghormati yang sepuh-sepuh dulu nih. Silahkan yang sepuh-sepuh dulu kalau gitu. Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, yang muda-muda. Bapak-bapak, ada pertanyaan, Pak? Jadi, terakhir saya tutup ya soal pertanyaan saya di awal. Kalau ada yang bukan sayyid menikahi syarifah, laki-lakinya bukan keturunan Nabi, perempuannya keturunan Nabi, itu ada yang bilang haram seperti zina. Ada yang bilang tidak sampai zina. Saya lebih sepakat dengan jawaban bahwa tidaklah sampai zina. Kita menghukumi zina itu kan hati-hati betul. Masa kita bilang orang berzina, ya nikahnya sah, tidak sampai zina, cuman dia berdosa. Laki-lakinya berdosa, perempuannya berdosa karena melanggar kafaah. Kufu. Ini masuk dalam bab kafaah. Bab kufu, apa kufu itu? Kesetaraan dalam beberapa hal. Ada orang milih, ini menurut hukum akal, semua orang pengen pasangan yang sekufu. Ibu misalnya, ibu ini ya, bapak-bapak raja, ibu permaisurinya, punya anak. Anaknya pengen gak nikah sama yang tidak raja? Pengennya nikah sama raja kan? Menurut hukum akal masuk gak? Orang kaya pengennya nikah sama yang kaya, ya. Orang anak kiai pengennya nikah sama Gus sama Ning, ya gak tuh? Terus yang pengusaha pengen anaknya ya pengusaha juga, biar bisa ngelanjutin usahanya. Itu menurut hukum akal diterima. Termasuk orang yang zuriyah Nabi ya pengennya punya mantu zuriyah Nabi juga. Apalagi nih zuriyah Nabi loh. Jadi kafaah tuh ada. Jadi kalau ada orang yang mengingkari kafaah, dia bertentangan dari hukum akal. Gak mungkin tuh. Kita pun pengen
Kalau saya sayyid misalnya, keturunan Nabi, saya pengen dapat syarifah, ya enggak? Atau kalau ibu-ibu syarifah, ya kan? Syarifah di Nurul Huda nih, pasti pengen dapat sayyid. Hanya memang ada beberapa kasuistik yang orang nikah bukan dengan sesama keturunan Nabi, maka dia melanggar kufu, ya. Nikahnya tetap sah, tapi dia kena dosa karena melanggar kafaah. Karena menurut mazhab Syafi'i, kafaah itu bukan cuman kafaah dini, tapi kafaah nasab. Jadi orang nikah itu bukan cuman dilihat, oh dia Islam, saya juga Islam, boleh nikah dong kalau gitu. Enggak cuman itu. Dalam mazhab Syafi'i, dia harus ada kafaah nasab. Kalau nasabnya ini, maka nikahnya harus sesama zuriyah tuh. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Ya. Itu penting. Ini penting dikasih tahu supaya ibu-ibu punya anak cowok, bapak-bapak punya anak cowok, jangan sampai nikah dengan syarifah. Kenapa? Niatnya apa? Menghormati Nabi. Kita sudah belajar hadisnya. Atau kalau yang mendengar ini adalah syarifah dan habib, tolong didik anaknya sejak kecil, anak perempuannya. Jangan tidak dididik. Karena ini kesalahan dua pihak nih. Yang tidak sayyid nggak ngerti ini hadis Saqalain, tidak ngerti bagaimana mulianya zuriyah Nabi, akhirnya dia nikahi keturunan Nabi. Nggak tahu, nggak ngaji. Yang habib dan syarifah punya anak mungkin tidak dididik agama dari kecil, terlalu bebas, akhirnya pergaulannya bebas, akhirnya suaminya bukan zuriyah Nabi. Jadi dua-dua harus berbenah nih. Dari pihak keluarga Nabi harus ngasih tahu yang perempuannya, yang kita harus tahu diri. Kita jangan coba-coba nikahin karena apa? Memuliakan nasab Nabi SAW. Kalau kita nikahin anak-anaknya, kita memutus nasab orang. Kita bukan keluarga Nabi SAW. Ya, tidak sampai zina. Kalau kita bilang itu zina, berarti kita menuduh syarifah yang nikah itu zina. Ada had qazafnya, bahaya itu. Tidak sampai zina, hanya berdosa. Ada pertanyaan, Bu? Oh, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mic barangkali Bu, dioper mic-nya Bu. Yang muda kasih yang sepuh ya. Kita amalin hadis ini. Nah, oper. Banyak pahalanya itu. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Masih banyak yang memang memperhatikan sekali isi Al-Quran, keturunan dari Nabi, nasab-nasab dan sebagainya. Tapi saya lihat, saya perhatikan masa-masa sekarang itu Pak, itu syarifahnya banyak yang sinetron, pakaiannya tuh buka-buka. Itu dan dia ada laki-laki yang lain, dia bukan nyari syarifah model begitu. Dia nyari orang biasa, terus orangnya baik, orangnya alim. Itu bagaimana Pak? Iya. Ini Ibu syarifah bukan Bu? Ya. Syarifah bukan enggak? Yang mana yang Ibu syarifah bukan? saya bukan. Oh bukan, Masya Allah. Tapi bagus pertanyaan Ibu ya, Masya Allah. Bagaimana ini sekarang justru syarifahnya sendiri tidak menjaga agamanya. Dia main sinetron. Dia apa tadi Bu? Kawin dengan yang bukan sayyid. Ya itulah tadi saya bilang, dua pihak berbenah. Yang bukan sayyid berbenah, harus tahu diri, ngaji tentang kemuliaan zuriyah Nabi. Hadis Saqalain ini ada 20 jalur periwayatan hadisnya, matannya banyak, macam-macam. Salah satunya yang kita bahas pagi ini. Yang kedua, dari pihak keturunan nabinya, habaib dan syarifahnya, ya harus berbenah juga, didik anaknya betul-betul, anak gadisnya, supaya tidak bebas pergaulannya, lalu kemudian tertarik dengan yang bukan sayyid, ya kan? Nah itu dua-dua harus berbenah Bu. Kalau dia main sinetron, ya selagi lakon dan figur, kan ada ya pemain sinetron tapi
yang nggak macem-macem maksud saya, nggak neko-neko. Nah, ada, ya kan? Tapi kan ada yang pemain sinetron figurannya figuran panas, jangan, ya nggak boleh tentu. Tapi kalau kan banyak juga film-film yang baik, yang bagus, yang kalau kita lihat jalan ceritanya kita jadi nangis, kita jadi muhasabah. Saya kira itu bagus sekali itu, ya. Jadi syiar gitu. Jadi sinetron boleh, tergantung filmnya, tergantung lakonnya, ya. Begitu Bu ya, Bu. Oke, siap? Ada lagi Bu? Hah? Ganjel? Apa-apa Bu? Apa kira-kira Bu? Betul, betul yang Ibu bilang betul tuh. Jadi nah itu berat jadi keluarga Nabi. Nama Nabi harus dipelihara. Ada yang syarifah tapi bajunya kebuka-buka kata Ibu. Betul pertanyaan Ibu. Ya itulah. Itu yang saya bilang di awal, mereka mulia dari sisi nasab. Mereka al-itrah at-tahirah, ya. Mereka punya titisan suci dari Nabi. Tapi mereka juga punya fadilah dzatiyah, punya nasab yang bagus. Tapi bukan berarti mereka tidak punya dosa. Mereka punya dosa, ya. Tidak maksum seperti Nabi SAW. Mereka punya dosa. Nah, kalau yang dilanggar syarifah dan habaib itu adalah kesalahan yang bersifat privat. Contoh, nggak nutup aurat, ninggalin sholat, ninggalin puasa Ramadan, itu dia sama Allah. Kita cuma bisa nasehatin. Tapi kalau dia melanggar hak publik, ada yang jadi menteri misalnya Habib, tapi korupsi, masuk KPK nggak kira-kira ini? Harus masuk KPK, karena yang dia langgar bukan hak privatnya, tapi juga hak publik. Orang banyak dia korupsi misalnya, meskipun Habib, meskipun syarifah, KPK. Ya, nah bagaimana kita menyikapi yang bukan Habib dan syarifah ini? Melihat ada keturunan Nabi misalnya yang begitu. Satu, kedepankan prasangka baik. Kedepankan prasangka baik, ya kan? Meskipun sebenarnya yang berbuat itu bukan Habib dan syarifah, kita harus tetap berprasangka baik. Itu dulu. Yang kedua, buat kita harus yakin bahwa hidayah itu memang milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Allah yang kasih, ya. Yang ketiga, kesucian nama Nabi itu tidak dikotori oleh siapapun. Oh, ada syarifah yang begini, berarti nama Nabi luntur suci. Enggak, nama Nabi tetap suci. Dan kita yang paling penting jangan sampai gara-gara kita melihat 1, 2, 3 oknum yang begitu kita bilang, oh ngapain saya hormati mereka seperti itu. Hati-hati, nggak boleh. Kita harus tetap hormati mereka. Coba ini. Ibu sholat tahiyat akhir, ya, bacaannya apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Lalu kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Terus wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai dalam salat kita doain mereka. Saking cintanya. Ya Allah, berkahi Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Kita bawa tuh dalam sholat tuh. Bahkan ini menarik. Ini saya tulis di buku saya yang belum selesai.
Ya, buku tentang sholat yang belum selesai, tapi sudah sampai bab tasyahud. Itu kalau ibu lihat di bacaan tasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berkahi Nabi dan keluarga Nabi sebagaimana Engkau memberkahi Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Kan begitu kan? Kalau saya tanya, kalau bunyinya begitu, kira-kira mana yang lebih mulia? Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim? Saya ulang ya. Berkahi Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana, ada kata-kata sebagaimananya, kama, sebagaimana Engkau memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Seolah-olah mana yang lebih mulia? Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad? Seolah-olah Nabi Ibrahim, karena bahasanya, ya Allah, kasih Nabi Muhammad berkah deh, mirip seperti Engkau memberikan berkah ke Nabi Ibrahim. Mana yang luan diberi berkah kalau gitu? Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad? Kuantitasnya sama atau tidak? Sama, kama, sebagaimana. Tapi ketika kita buka beberapa kitab ulama klasik yang menjelaskan ini, salah satu jawaban Sahibul I'anah, apa beliau bilang? Ternyata maknanya begini, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah berkahi Nabi dan keluarga Nabi. Tapi sebenarnya titiknya di sini. Allahumma sholli ala Muhammad, titik. Allah berkahi Nabi. Wa ala ali Muhammad, dan berkahi keluarga Nabi sebagaimana Kau berkahi Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Jadi kata-kata sebagaimana itu kembalinya ke keluarga Nabi Muhammad, bukan ke Nabi Muhammad. Paham gak nih? Pusing nih. Jadi maknanya begini, ya Allah berkahi Nabi Muhammad ya, titik tuh sampai situ tuh. Udah nggak ada duanya, nggak ada yang berkahnya sama kayak Nabi. Nabi paling top. Baru kita doain. Kalau bisa jangan Nabi Muhammad aja, berkahin juga keluarga Nabi Muhammad. Nah, keberkahan yang Engkau berikan untuk keluarga Nabi Muhammad tuh kalau bisa pemberiannya, kuantitasnya, kualitasnya sama seperti Ibrahim dan keluarganya. Paham gak? Level keluarga Nabi, level berkahnya itu mirip dengan level Ibrahim dan keluarganya. Itu levelnya tuh. Nabi Muhammadnya di atas itu. Jadi Zuriyah Habaib Syarifah ini level mereka seperti Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Saking mulianya nasab mereka. Luar biasa. Jadi kita kalau ngelihat oknum yang begitu-gitu, ya kita doakan. Kalau bisa kita nasihati dengan yang baik, ya kan? Tapi jangan gara-gara itu kita kecewa. Saya kecewa sama turunan Nabi, saya kagak mau hormat dah, dia aja begitu. Hati-hati. Nanti sholat kita nggak usul, nggak nyampe, ya. Karena kita di sholat aja kita doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Monggo, terakhir barangkali, iya, iya Bu, semangat Ibu hari ini saya lihat. Hah? Mic-nya mungkin dihidupkan, Mbak. Mak. Iya. Iya. Siapa nama Ibu, Bu? Siapa nama Ibu? Bu Suheni. Bu Julia. Mantap betul pertanyaan Ibu hari ini. Luar biasa. Iya, betul. Ini kritik buat kita ya. Jadi ada orang yang rasa-rasanya ulul albab lah, dia kiai dan lain-lain, tapi ternyata jadi ulul zina kata Ibu. Ya, yang di Jombang itu viral, dia nganuin santrinya dan lain-lain. Ini nasihat buat kita. Satu. Yang pertama doain saya dulu nih. Saya Ustadz Ali. Ya Ustadz ya. Mudah-mudahan kita istiqomah
Istiqomah, bisa ngamalin yang kita sampein, berat ujiannya banyak. Satu, apa nasihatnya? Yang jadi penganjur agama, yang jadi ustadz dan ya, yang jadi kiai, ya penganjur agama. Kita berharap mudah-mudahan beliau kita termasuk saya diberi taufik sama Allah, dikuatkan imannya, bisa mengamalkan ilmunya. Jadi ulama yang benar, bukan ulama su. Amin amin amin. Itu satu, berat ya. Yang kedua, ibu-ibu kalau mau nyantriin anak, ya lihat pondoknya, cek selektif sama anak, terbuka. Ajarkan anak dari kecil 4 hal yang tidak boleh dipegang. Bagian bokong, bagian depannya, bagian dadanya, bibirnya. Ketika dia masuk pondok atas alasan keberkahan dan lain-lain, begitu dipegang dia lapor ke orang tua. Yang terjadi kan enggak? Anak-anak itu enggak terbuka sama orang tua, lalu kemudian dimasukkan ke pondok, lalu kemudian dilecehkan, dia enggak berani speak up, ya kan? Karena alasan berkah guru misalnya. Nah, ini harus dikasih tahu. Nah, nggak ada itu, kalau yang begitu-gitu bukan berkah namanya. Ibu kasih tahu. Ibu harus selektif, kasih tahu. Ya, bukan cuma itu aja penyakit pondok, banyak penyakit pondok. Sesama jenis juga ada. Itu di pondok, apalagi di luar pondok. Maksud saya lebih banyak lagi. Ya kan? Cuman karena itu institusi pendidikan Islam, orang akhirnya menyorot lebih tebal, itu aja sebenarnya. Ya kan? Ibu-ibu kalau ketemu ustaz juga ya foto-foto, ustaz foto dong ini. Hati-hati. Ustaz juga manusia. Iya. Kadang-kadang jamaah ini menggoda. Ustaz begini-begini, bukan minta wirid, minta nomor handphone. Jangan. Ustaz juga manusia, punya istri dia. Jadi ada adab-adab. Nah, jadi Bu, ya walhasil gimana ya? Yaitu yang begitu-gitu tuh mesti ada Bu. Ila yaumil qiyamah. Enggak mungkin hilang 100%. Ada yang baik, ada yang, tapi tidak semua. Banyak pondok yang bagus, mencetak generasi yang bagus, pengajarnya ikhlas, kiai-kiai kita, masyayikh kita banyak. Itu hanya 1 di antara sekian ribu yang baik saja. Tapi meskipun begitu, ibu-ibu yang mondokin anak nih, bapak-bapak selektif. Nah, kalau kunjungan tanya siapa teman akrabnya, kasih tahu kamu nggak boleh begini-gini dipegang, dan cerita sama ayah sama ibu, harus gitu Bu. Adik saya waktu saya pondok kan saya kasih tahu dulu masih kecil-kecil. Hati-hati ya, ntar di pesantren kalau ada yang homo gebukin aja saya. Jadi sejak kecil saya sudah kasih tahu, hati-hati kalau ada yang homo, jangan mandi sembarangan, mandi nggak boleh bareng-bareng. Kalaupun harus bareng-bareng karena waktu mepet pakai celana dalam. Kasih tahu. Jangan nggak dikasih tahu. Karena ibu nggak pernah nyantri, bapak nggak pernah nyantri, masukin anak yang juga baru nyantri, nggak ada yang ngasih tahu, kekurangan informasi, dia meraba-raba sendiri. Dia anggap oh ini wajar, mungkin inilah pondok, dipegang harus diam. Dipikir sama dia karena nggak ada yang ngasih tahu. Jadi cari pondok yang ramah anak. Ya kan, yang ramah. Penting nih, penting. Ya ini bagus pertanyaan Ibu ya. Kritikan juga buat institusi pendidikan Islam ya, pondok dan lain-lain. Ya, pokoknya kamu harus taat sama guru. Ya, kecuali perintah guru kamu itu nggak masuk akal. Contohnya apa, Ma? Contoh kamu jam 2 malam disuruh keluar kamar nemuin dia. Jangan, mau ngapain? Kalau sudah bukan jam belajar, jamnya tidur, mau disuruh apa kayak sama guru, ya jangan mau. Ya, itu harus dikasih tahu. Ya, itu kan kasusnya begitu itu. Jam malam santrinya dipanggil sama gurunya, nggak tahu alasannya apa. Nah, itu harus berani. Anak kita dikasih tahu. Dan jangan cuek. Cuek itu begini, yang penting anak saya udah saya pondokin, insya Allah jadi orang bener. Jangan percaya. Loh, kita saja orang tuanya nggak bisa ngebenerin anak, lalu kita kasih ke pondok. Sekarang kita mau percayain ke pondok? Jangan.
kita titip anak ke pondok, tapi kita juga harus evaluasi anak kita. Udah belajar apa aja, temennya siapa aja, hal baru apa yang kamu dapetin, hal yang nggak baik apa yang kamu lihat, obrolin, diskusiin. Tetap orang tua harus kontrol. Anak-anak yang rentan yang jadi begitu-begitu, anak yang nggak deket sama orang tua, anak yang broken home, anak yang bapak ibunya pisah, anak yang bapak ibunya tuh nggak open sama anaknya, cuek. Ini yang biasa kena, Bu. Nah, ini kita tanggulangi dengan cara lebih, bukan berarti nggak mondokin anak, mondokin tapi selektif, evaluasi anak dan lain-lain. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan manfaat. Saya kira cukup ya. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana laka maqsuduna wa ridhaka matlubuna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, beri kami ilmu yang manfaat ya Allah, wa rizqa wasi'a, rizki kami luas ya Allah, wa amalan mutaqabbala, setiap langkah yang kami ibadahi itu diterima ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ya Allah, beri kami rizki husnul khatimah ya Allah, waj'al akhir kalamina inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikan akhir dari ucapan kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Terakhir, saya minta doa dari bapak-bapak ibu-ibu untuk ayah saya yang sedang sakit, diperiksa secara medis katanya ada tumor di ginjalnya. Nah, ini juga jadi nasihat buat kita. Tumor di ginjal, lalu kakinya bengkak, ginjal soalnya nih Pak. Lalu ada gejala prostat juga. Nah, kita jaga makan dari sekarang ya. Kafa bil mauti wa iza, cukuplah kematian itu jadi nasihat. Jangankan mati, orang yang sakit harus jadi nasihat buat kita. Jaga makan ya, jangan semua dimakan, apalagi ibu-ibu yang sudah sepuh, yang ada kakinya jangan dimakan. Beralihlah ke tumbuhan, buah yang ada kaki jangan. Ayam, kambing, sapi kurang-kurangin ya. Ayah saya cerita tuh buang air kecil sulit. Betapa nikmat Tuhan itu buang air kecil itu. Saya mohon keikhlasan Bapak Ibu. Hari ini saya berangkat sore, ini pulang langsung prepare. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, bisa sedia kala seperti semula, bisa ibadah, bisa ngaji dan lain-lain. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi rahmah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walakum bimithlin. Mudah-mudahan seperti yang Ibu doakan kembali ke ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, sehat walafiat semuanya. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.